Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi, dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Jakarta. Naik kereta api yang larinya nggak bisa santuy. Kereta tercepat dari arah Surabaya menuju Jakarta via jalur utara, apalagi kalau bukan kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek hari ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Seperti inilah untuk suasana pagi hari di depan stasiun Surabaya Pasar Turi. Sekarang tanggal 21 Oktober 2025. Masih pagi loh, udah hujan. Dan nampaknya itu ada rombongan EduTrain, anak-anak TK, macam di Purwokerto yang biasa dikawal sama Mas Garda ya. Ini adalah pintu 2 untuk keberangkatan kereta-kereta lokal dan juga kereta kelas ekonomi ya teman-teman. Untuk di pintu 2 ini, fasilitasnya lebih lengkap, banyak sekali tenan penjual makanan, berbeda dengan pintu 1 yang menurut saya lebih sepi. Di area tengah sini terdapat sebuah layanan customer service dan juga loket. Apabila teman-teman mau membeli tiket secara langsung, go show, 2 jam sebelum keberangkatan, bisa di loket sini ya teman-teman. Nah, untuk pintu 1, ini dihususkan bagi penumpang kereta kelas eksekutif dan juga kereta mewah macam kompartemen suites dan juga kereta luxury. Karena naiknya Argo Bromo Anggrek, masuknya di sini ya. Kalau teman-teman naiknya kereta Argo Bromo Anggrek kompartemen ataupun juga Sembrani luxury, bisa menunggu secara gratis di ruang tunggu luxury ini ya. Tapi karena naiknya kereta eksekutif biasa, jadi nunggunya di ruang tunggu sana teman-teman. Ruang tunggu di dalam sini juga udah nyaman banget ya, karena sudah ber-AC, ada kipas, jadi lumayan adem teman-teman. Untuk kereta api Jayabaya, ini merupakan kereta dari arah Jakarta menuju ke Malang via full jalur utara ya. Sehingga rutenya dari Pasar Senen menuju ke Cirebon, Semarang, Surabaya Pasar Turi, dan uniknya di stasiun Surabaya Pasar Turi ini kereta api Jayabaya lewat ke satu kolong bangunan, yaitu Pusat Grosir Surabaya, dan mengambil jalur menuju arah Surabaya Kota, Surabaya Gubeng, berbelok lagi menuju ke arah Sidoarjo, Bangil, dan ke arah Malang. Membawa 2 kelas layanan, yaitu kereta eksekutif dan ekonomi new generation. Sudah menggunakan armada top tier untuk kereta api di Indonesia saat ini. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Yang masuk di jalur 1 adalah kereta api Harina dari Bandung tujuan Surabaya Pasar Turi.
Sekarang ini saya sudah berada di dalam stasiun Surabaya Pasar Turi, masih menunggu kereta api yang akan saya naiki disiapkan ya. Sebelum itu saya mau cerita dulu sedikit seputar kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya ketahui. Untuk dari penamaannya, Argo merupakan penamaan untuk kereta-kereta kelas tinggi milik PT KAI. Bromo diambil dari salah satu nama gunung dan Anggrek diambil dari salah satu nama bunga endemik khas Indonesia. Untuk kereta api Argo Bromo Anggrek bisa dibilang adalah kereta nomor 1 di Indonesia saat ini dengan nomor Perka 1234. Yang menjadikan kereta Argo Bromo Anggrek sebagai kereta nomor 1 adalah kereta ini merupakan kereta api tercepat dari arah Surabaya menuju ke Jakarta dengan waktu tempuh 7 jam 45 menit. Ditambah lagi untuk armada kereta Argo Bromo Anggrek tersedia 2 kelas layanan yang terdiri dari full eksekutif dan juga ada kereta compartment suites sebagai kereta termewah di Indonesia saat ini. Mulai dioperasikan sejak tanggal 28 September tahun 1997. Menjadi satu kereta dengan rute perjalanan pemberhentian paling sedikit. Bayangin aja teman-teman, dari arah Surabaya hanya akan berhenti di stasiun Semarang Tawang dan juga stasiun Cirebon, bablas langsung ke Jakarta. Jarak sejauh 720 km hanya memiliki 2 stasiun transit aja. Wow, gila sih. Nah, untuk harga tiket kereta api Argo Bromo Anggrek ini di kelas eksekutif ada di kisaran Rp720.000 sampai dengan Rp980.000-an. Lalu untuk kereta kompartemennya mencapai Rp2.150.000. Kereta api Argo Bromo Anggrek akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 9:10 menempuh waktu selama 7 jam 45 menit. Diperkirakan akan tiba di kota Jakarta, stasiun Gambir pada pukul 16:55 waktu Indonesia Barat. Yang masuk di jalur nomor 2 itu adalah kereta api Argo Anjasmoro dari Gambir tujuan ke Surabaya Pasar Turi. Nah, untuk kereta api Argo Anjasmoro adalah kereta api Argo lain selain Argo Bromo Anggrek via jalur utara Jakarta-Surabaya. Tapi selisih waktu tempuh Argo Anjasmoro dan Argo Bromo Anggrek terpaut jauh. Argo Bromo Anggrek 7 jam 45 menit, sedangkan Argo Anjasmoro 9 jam. Kami informasikan telah ditemukan sebuah jam tangan tertinggal di dalam kereta eksekutif 3, tepatnya di nomor telepon 78AB, kedatangan kereta api Argo Anjasmoro. Bagian yang merasa kehilangan barang berupa sebuah jam tangan di bawah letusan dari logo bumi petugas teliti stasiun Surabaya Pasar Turi. Rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek masuk di jalur nomor 1 ya. Nah, untuk susunan rangkaiannya di paling depan nanti ada lokomotif. Di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, 5. Di belakang eksekutif 5 ada kereta makan, dan di belakang kereta makan ada eksekutif 6, 7, 8. Lalu di belakang kereta kelas eksekutif ada kereta compartment suites, dan di belakang compartment suites ada kereta pembangkit. Untuk lokomotif dinas dari kereta api Argo Bromo Anggrek hari ini adalah CC206 1360 Depo Induk BD. Nah, C sendiri merupakan lokomotif yang memiliki 3 ganda roda berpenggerak. Jadi ada 3 ganda roda di depan dan juga ada 3 ganda roda di belakang ya. Lalu 206 lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan. 13 adalah tahun pertama dinas di 2013, 60 nomor absennya, dan Depo Induk BD. Rumah lokomotif ini di Depo Bandung. Karena lokomotif CC206 memiliki 2 kabin, jadi bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis.
Silakan Anda untuk segera masuk ke dalam kereta di jalur 3 kereta api Mutiara Timur di Jakarta berangkat tepat pada pukul 11.00. Informasi waktu tunggu 5 menit lagi. Sugeng resmi di dalam panjenengan. Lan ngatos pinangge malih wonten ing di dalam. Sekarang saya duduknya di kereta eksekutif 8 ya. Yuk masuk ke dalam kereta. Nah, saya duduknya di nomor 13B, dapat single seat bagian depan ya. Teman-teman bisa lihat ya, untuk kereta api Mutiara Timur menembus pusat grosir Surabaya. Ini salah satu keunikan di jalur stasiun Surabaya Pasar Turi. Armada kereta eksekutif New Generation memiliki kelebihan apabila dibandingkan dengan armada stainless steel sebelumnya, yaitu terletak pada pintunya yang sudah otomatis. Dengan menekan satu tombol untuk menutup dan juga membuka pintunya ya. Lalu di sini juga sambungannya sudah menggunakan sambungan akordeon, akan lebih bagus ketika kondisi hujan, air tidak akan masuk dan juga bisa meredam suara kebisingan dari luar. Lalu di sana juga ada kopler sebagai penyambung utama antar satu kereta dan yang lainnya. Di sini ada selang-selang untuk suplai angin, pengereman dari lokomotif, ada juga rantai yang besar sebagai pengaman tambahan, dan ada paket kabel-kabel untuk kelistrikan. Sarana kereta New Generation ini diproduksi oleh PT Inka di Madiun. Pada kereta eksekutif 8 kali ini mendapatkan kode armada K1-02539ML. K1 adalah kode sarana untuk kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 25 tahun pertama dinas di 2025, 39 nomor absennya, dan ML. Depo kepemilikan milik Depo Malang ya. TS merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian, BK adalah berat kosong 41.000 kg. Untuk MD aja belum ditulis ya teman-teman, karena ini adalah trainset terbaru yang baru saja keluar dari PT Inka. Seharusnya digunakan oleh kereta api Gajayana. Kabarnya sih kayak gitu ya. Terus di atas sebelah sini juga terdapat sebuah kode trainmark. F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. 45 adalah berat maksimal 45 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Nanti kereta api Argo Bromo Anggrek akan berjalan di kecepatan maksimal 120 selama di perjalanan.
warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain stasiun pelabuhan. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap. Tepat sesuai dengan jadwal pada pukul 9:10 kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta Stasiun Gambir dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta eksekutif 8 lengang banget, masih banyak kursi yang belum terisi ya. Nah, tadi juga saya cek pagi-pagi sebelum berangkat, kalau tiket kereta api Argo Bromo Anggrek ini memang masih kosong banget, apalagi di kereta 8. Karena menurut saya pribadi, Argo Bromo Anggrek ini menjadi kereta yang segmented, karena hanya melayani transit di stasiun Semarang Tawang dan juga stasiun Cirebon Kejaksan. Sehingga untuk orang-orang yang mau ke stasiun lain, nggak bisa naik kereta ini teman-teman. Kalau kereta lain kan masih berhenti di stasiun Bojonegoro, Cepu, ada juga di Ngrombo, lalu setelah Ngrombo ada Pekalongan, dan lain-lain. Kereta Argo Bromo Anggrek di GPK terbaru 2025 memang sudah tidak berhenti lagi di stasiun Bojonegoro dan stasiun Pekalongan. Baru aja berangkat, kecepatannya udah mencapai 107 km per jam. Karena jalur dari arah Surabaya Pasar Turi menuju ke arah Lamongan sudah bisa dipacu sampai dengan kecepatan 110 ya. Gak lama kemudian lampu utamanya udah dimatiin ya teman-teman. Jadi lampu-lampu yang berwarna putih itu sudah dimatikan dan hanya menyala lampu bagian samping-sampingnya ini nih. Setelah melintas stasiun Lamongan, kini kecepatan sudah ditingkatkan ya. Di jalur sini sudah bisa dilewati 120 km per jam. Kereta api Argo Bromo Anggrek melaju di angka 116 km per jam. Ini kereta eksekutif 6, bisa dibilang sepi juga teman-teman. Sekarang saya mau ke kereta makan ya. Kereta makannya berada di depan kereta eksekutif nomor 6. Ini dia. Di sini ada alas kaki ya untuk ngambil wudhu. Terus di sini juga ada musola. Musolanya bisa digunakan 1 atau 2 orang dalam satu waktu. Dan di sini ada ruang makannya.
Jadi kurang lebih kayak gini ya teman-teman untuk kereta makan di kereta api Argo Bromo Anggrek. Banyak meja yang berhadap-hadapan, bisa dipakai 4 orang dalam satu waktu. Terus ruang makannya juga lega. Ada juga kursi yang satu-satu dan di sana terdapat mini pantry ya untuk prama-prami nyiapin makanan. Nah, kereta api Argo Bromo Anggrek ini merupakan kereta unggulan. Jadi ada live cooking juga di kereta makannya. Sekarang ini saya sudah memesan satu menu makanan. Ini adalah bakmi godok Jawa. Wow. Dan bakmi godok harganya Rp44.000, dimasak langsung di kereta makan. Ini adalah salah satu menu yang tidak ada di kereta api lainnya teman-teman. Eksklusif hanya di kereta unggulan macam Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Taksaka, dan juga Argo Wilis. Dari aroma udah wangi banget nih. Dalam satu porsi bakmi godok Jawa ini ada sayuran yang lumayan banyak ya. Terus ada mie-nya, ada irisan ayam, sawi, bawang goreng, dan lain-lain. Sekarang saya mau sarapan dulu, makan pagi, tapi yang udah hampir mendekati jam makan siang ya, dengan bakmi godok Jawa. Kalau sei sapi kan sekarang udah ada di banyak kereta api, jadi rasanya yang spesial itu bakmi godok teman-teman. Untuk dari porsi sih lumayan ya, asli aromanya wangi banget. Kita coba makan dengan bakmi godok Jawa. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Sayurannya tuh masih agak garing, jadi ada teksturnya ya. Terus mie-nya nih, wow, mantap. Bakmi godok ini recommended banget sih. Melintas di Sungai Bengawan Solo ya teman-teman, dan itu juga sungai sebagai pemisah antara wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebelum jembatan Jawa Timur ya, sekarang setelah jembatan sudah masuk di Jawa Tengah. Kereta api Argo Bromo Anggrek juga saat ini akan melintas langsung di stasiun Cepu. Setelah selesai makan langsung balik lagi ya ke kereta, karena di kereta makan tuh gerah teman-teman. Kalau di kereta kabin penumpangnya ini adem sih. Di eksekutif 7 juga kebilangnya lengang banget ya.
Anda. Dilakukan kereta sebelum kereta api berhenti. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Sekarang jam 12 lebih 2 menit tepat ya. Kereta api Argo Bromo Anggrek memasuki stasiun Semarang Tawang. Penumpang kereta api Argo Bromo Anggrek yang naik dari stasiun Semarang lumayan rame ya. Jadi memang untuk segmen pasar kereta api Argo Bromo Anggrek selain dari Surabaya ya di Semarang ini teman-teman. Di eksekutif 8 aja ada yang naik ya, 1 orang. Di kompartemen ada yang naik tuh, berapa orang tuh. Di kompartemen bahkan ada yang turun teman-teman. Gila sih. Pemberhentian kereta api Argo Bromo Anggrek di stasiun Semarang Tawang ini sebentar banget. Dari 12.02 sampai dengan 12.05. Stasiun sebesar Semarang Tawang berhenti 3 menit doang. Ditambah lagi pemberhentiannya selain di Semarang sama di Cirebon juga teman-teman. Itulah kenapa kereta api Argo Bromo Anggrek kereta nomor 1 di Indonesia menjadi kereta tercepat dari Surabaya menuju Jakarta. Udah berhentinya cuma 2 kali, berhenti juga nggak lama-lama. Yang ada di jalur sana mungkin kereta api Argo Merbabu ya, dari Semarang Tawang tujuan Gambir. Di Semarang Tawang juga ada pemeriksaan rangkaian ya teman-teman. Jadi kalau kayak di Cipende itu suhu dari rodanya dicek. Sekarang pukul 12 lebih 06, kereta api Argo Bromo Anggrek berangkat lagi dari stasiun Semarang Tawang. Lambat sekitar 1 menitan ya. Nah, stasiun Semarang Tawang ini adalah stasiun besar di kota Semarang untuk pemberhentian dan juga keberangkatan kereta-kereta yang kelasnya tinggi seperti kereta-kereta Argo, Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Argo Muria, Argo Sindoro, Argo Merbabu, Argo Anjasmoro. Berhentinya di stasiun ini ya. Di Semarang juga ada depo lokomotif ya, tapi depo Semarang Poncol. Nah, sekarang ini perjalanan kereta Argo Bromo Anggrek melintas langsung di stasiun Semarang Poncol, yang dimana stasiun ini merupakan stasiun besar di kota Semarang untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene full ekonomi dan juga kereta-kereta campuran macam kereta api Erlangga, Pawang Jaya, Matarmaja, berhentinya di stasiun ini teman-teman. Itu ada kereta Kedung Sepur juga ya.
barusan itu kereta api Argo Bromo Anggrek melintas di stasiun Pekalongan dan juga menyusul kereta api Tawang Jaya relasi Semarang Poncol ke Pasar Senen. Memang sebelumnya kereta api Argo Bromo Anggrek di GAPK 2023 melayani pemberhentian di stasiun Bojonegoro dan juga di stasiun Pekalongan. Kalau sekarang keretanya udah bablas lagi, hanya berhenti di Semarang Tawang dan Cirebon saja, sama seperti era-era pada saat Argo Bromo Anggrek menggunakan armada eksekutif gendut atau kereta eksekutif tahun 97 dan juga 2001. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya kereta api Argo Bromo Anggrek di kelas eksekutif. Sudah menggunakan armada paling baru, yaitu kereta eksekutif New Generation. Dari segi desain interior kelihatan bagus banget, simple, elegan, dan eye-catching. Nah, untuk armada yang digunakan saat ini adalah keluaran paling baru. Di sininya ada tonjolan gitu teman-teman, kayak sandaran tambahan. Dulunya di New Generation generasi awal-awal tidak ada ya. Dari segi fasilitas sama aja sih. Di sini ada rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang, lalu ada juga tirai yang bisa dibuka tutup kayak gini. Tidak ada meja kecil, tapi di sini ada ruang yang bisa digunakan untuk nyimpan barang-barang kecil dan lain-lain. Lalu ada juga 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop. Di sini ada tombol reclining yang apabila ditekan kursinya bisa mundur ke mode rebahan, dan ada juga meja lipat kecil yang berfungsi untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Apabila di kursi bagian depan ya yang ada tembok, menurut saya ini legroomnya udah lumayan banget, lega banget, bebas lonjoran juga. Apabila teman-teman duduknya di bagian tengah sampai dengan ke arah belakang, dari legroom kurang lebih seperti ini ya, lega juga, bebas lonjoran. Terus ada kantong untuk nyimpan barang-barang kecil, dan ada footrest sebagai pijakan kaki yang bisa diatur sesuai dengan kenyamanan. Di bawah sini juga ada stop kontak lagi teman-teman, yang bisa digunakan untuk ngecas HP, tablet, menggunakan USB dan juga Type-C. Toilet pada kereta api Argo Bromo Anggrek ini terdapat di satu sisi ruangan saja ya. Yang paling dekat adalah kursi nomor 13. Untuk pintu biru toilet pria, dan untuk pintu warna pink toilet wanita. Cek dulu untuk fasilitasnya. Dari segi luas udah cukup leluasa, dan fasilitasnya ada cermin yang memanjang kayak gini. Ada juga keran mini wastafel. Terus ada foot washer juga di sini. Untuk pencuci kaki ada tabung sabun, tempat tisu, tong sampah, jet shower. Klosetnya sudah kloset duduk ya teman-teman. Lalu ada juga tombol flash, pegangan, dan gantungan untuk menggantung pakaian. Melintas langsung di stasiun Tegal. Kereta api Argo Bromo Anggrek ini menjadi satu-satunya kereta api penumpang yang melintas di stasiun ini ya, karena semua kereta lainnya berhenti di stasiun Tegal.
bertemu dengan kereta api Semgani dari Gambir tujuan Surabaya Pasar Turi. Sekarang ini udah mau jam 2 siang ya teman-teman, dan udah lapar lagi. Sekarang saya sudah mesen satu menu makanan, yaitu nasi sei sapi. Nah, berbeda dengan nasi sei sapi di kereta api lainnya, kalau di kereta unggulan macam Argo Bromo Anggrek, Taksaka, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, dan juga Argo Wilis dimasak langsung di kereta api ya. Ini ada sambal mata, lalu ada sei-nya, kering bayam, dan juga nasi. Dari segi tampilan sih, kalau di kereta unggulan satu mangkok langsung ya, berbeda dengan waktu di kereta biasa yang ala-ala bento gitu. Sekarang ini melintas langsung di stasiun Brebes. Kalau tadi waktu di Bojonegoro ya, saya pesennya bakmi godok. Kalau sekarang pesennya sei sapi. Sei sapi juga salah satu menu best seller di kereta unggulan teman-teman. Kita coba mulai dari sei-nya ya. Wangi asapnya berasa, enak. Ditambah ada kering bayam ya. Sei sapi di kereta unggulan atau di kereta api Argo Bromo Anggrek ini dimasak langsung oleh seorang chef di kereta api, jadi lebih fresh ya teman-teman. Dagingnya itu kayak lebih empuk lagi gitu loh. Gimana sih daging yang baru dimasak? Nah, kurang lebih seperti itu. Ditambah ini ada sambal mata. Kita coba campur semua. Bismillah. Perpaduan antara sei yang gurih, asin, nasi, terus ada kering bayam, ditambah pedas dari sambal mata segernya. Mantap sih, perpaduan yang enak. Sekarang ini kereta api Argo Bromo Anggrek memasuki stasiun Cirebon Perujakan ya. Dan di Cirebon Perujakan terdapat dua pertemuan jalur. Kereta Argo Bromo Anggrek melintas dari arah Semarang dan ada juga jalur dari arah Purwokerto Kroya. Sekarang ini jam 14:27 ya. Kereta api Argo Bromo Anggrek baru saja memasuki stasiun Cirebon Pejaksan. Ada keterlambatan 3 menit karena harusnya jam 14:27 itu berangkat ya teman-teman. Harusnya tadi berhenti di sini 17:24. Malah sekarang tuh udah 14:28 menit tuh. Ada penumpang kereta kompartemen yang turun di stasiun Cirebon ya. Lalu walaupun sudah terlambat, di stasiun Cirebon seperti biasa ada pengisian tangki air untuk toilet. Biasanya juga di sini ada pergantian kru macam pergantian masinis. Hanya berhenti 3 menit juga ya. Sekarang berangkat lagi dari stasiun Cirebon. Lambat 4 menit.
Sekarang ini persiapan masuk di stasiun Cikampek dan terdapat dua pertemuan jalur kereta api Argo Bromo Anggrek dari arah Cirebon dan itu adalah jalur dari arah Bandung. Kita menyusul kereta api Serayu ya di stasiun Cikampek. Ini Serayu dari arah Purwokerto menuju ke arah Pasar Senen. Sekarang ini melintas di stasiun Cikarang ya. Stasiun Cikarang menjadi stasiun terminus bagi perjalanan KRL Komuter Line. Bertemu juga dengan kereta api Brawijaya dari Gambir tujuan Malang. Melintas langsung di stasiun Bekasi. Sekarang kecepatannya ada di angka 107 km per jam. Wow, ngebut banget ya. Gokil. Bahkan sekarang tuh udah 109. Karena jalur dari antara stasiun Bekasi sampai dengan Jatinegara ini sudah double track ya. Jadi kereta bisa balapan gini teman-teman. Kereta jarak jauh lewatnya di jalur yang dilewati Argo Bromo Anggrek. Kalau jalur sebelah sana untuk KRL Komuter Line. Sekarang ini perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek sudah lewat di stasiun Bekasi. Kira-kira 20 menit ke depan keretanya akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Oleh karena itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Argo Bromo Anggrek merupakan kereta api yang melayani rute perjalanan dari kota Surabaya menuju ke kota Jakarta PP. Dalam setiap harinya terdapat 4 keberangkatan, yaitu 2 keberangkatan dari arah Surabaya dan 2 keberangkatan dari arah Jakarta di waktu pagi hari dan juga di waktu malam hari. Saat ini saya naik kereta api Argo Bromo Anggrek di keberangkatan pagi dari arah Surabaya menuju ke arah Jakarta. Menurut saya pribadi untuk kereta api Argo Bromo Anggrek dari segi jam keberangkatannya idaman banget. Berangkat jam 9 pagi, tidak kepagian, tidak kesiangan juga, dan tiba di kota Jakarta sekitar jam 5 sore. Jamnya enak banget. Terdapat 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas eksekutif dan juga kereta kompartemen suites. Sekarang saya duduknya di kereta kelas eksekutif dengan harga tiket dimulai dari Rp720.000 sampai dengan Rp980.000. Harga tiket itu bisa berbeda-beda
tiap penumpang tergantung kapan hari keberangkatannya dan kapan waktu pemesanan tiket. Untuk kereta kompartemen suite, harga tiketnya bahkan mencapai 2.150.000-an karena kompartemen itu merupakan kereta api termewah di Indonesia saat ini. Sekarang ini saya duduk di kereta eksekutif 8 dan ini adalah kereta milik Depo Induk Malang yang mungkin untuk digunakan kereta api Gajayana, tapi dipinjam dulu sama Argo Bromo Anggrek. Ada satu yang berbeda dibandingkan dengan rangkaian Argo Bromo Anggrek asli, yaitu terletak pada kursinya ada tonjolan. Nah, tonjolan ini tuh berfungsi sebagai sandaran. Menurut saya pribadi lebih nyaman apabila kursinya tidak di reclining. Lebih nyaman dibandingkan kursi sebelumnya di eksekutif New Generation. Tapi apabila kursinya ini di reclining full atau POV perjalanan malam ya teman-teman, si tonjolan ini tuh malah bikin kagok sebenarnya kalau untuk menurut saya. Jadi kurang nyaman gitu loh. Tapi kan itu penilaian saya pribadi ya. Penilaian teman-teman mungkin bisa berbeda. Kalian bisa coba aja sendiri. Nah, untuk dari segi kenyamanan, udah nyaman banget. Guncangannya terbilang cukup halus, lalu dari peredam suaranya bagus, di dalam kabin tidak terlalu berisik, dan selama di perjalanan AC-nya menurut saya di setel pas-pas aja. Saya tidak merasakan kepanasan dan juga tidak merasakan kedinginan. Overall untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ini cocok banget buat teman-teman yang mau dari arah Surabaya menuju ke arah Jakarta. Waktu tempuh yang paling singkat karena kereta api ini selama di perjalanan gak bisa santai, larinya ngebut terus. Berhenti juga cuman di Semarang dan di Cirebon. Berhenti di tiap stasiun pun sebentar banget. Itulah kenapa Argo Bromo Anggrek menjadi predikat kereta tercepat dari Surabaya menuju ke Jakarta dengan waktu 7 jam 45 menit. Nah, untuk dari harga tiket kereta api Argo Bromo Anggrek menurut saya pribadi bisa dibilang cukup tinggi karena apabila dibandingkan dengan kereta api lainnya di rute yang sama, kereta api Argo Bromo Anggrek kelas eksekutif ini adalah kereta eksekutif termahal. Namun untuk Argo Bromo Anggrek memang keretanya segmented banget karena kereta ini hanya melayani pemberhentian di stasiun Semarang Tawang dan di stasiun Cirebon saja. Sehingga buat teman-teman yang mau bepergian ke kota lain selain Semarang dan Cirebon tidak bisa naik kereta api Argo Bromo Anggrek. Di sisi lainnya, kereta ini menjadi kereta api dengan waktu tempuh tercepat dari arah Surabaya menuju ke Jakarta memang. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek. Sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir Stasiun Gambir, jadi saya mau siap-siap dulu. Di Stasiun Jatinegara juga ada dua perpecahan jalur ya teman-teman. Kereta api Argo Bromo Anggrek berbelok ke kiri menuju arah Manggarai, dan yang ada di bawah sana merupakan rel menuju arah Stasiun Pasar Senen. Di bahaya stasiun Gambir. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Gambir Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you. Sekarang jam 16:55 menit tepat ya. Kereta api Argo Bromo Anggrek sudah memasuki Stasiun Gambir. Ya, alhamdulillah sekarang sudah tiba di Stasiun Gambir. Sebenarnya penumpang kereta api Argo Bromo Anggrek lumayan rame ya teman-teman. Tapi dengan kapasitas tempat duduk yang banyak dalam satu rangkaian, menurut saya pribadi penumpangnya ini agak sedikit sepi sih. Rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek akan ditarik terlebih dahulu menuju Depo Jakarta Kota.
lalu akan dibersihkan dan nanti malam dipersiapkan untuk keberangkatan kereta api Argo Bromo Anggrek malam dari Gambir tujuan ke Surabaya Pasar Turi. Itu kan depo Malang ya teman-teman. Ini ada yang nyempil satu, depo Cirebon. Cirebon punyanya siapa? Rangga Jati mungkin ya. Tapi kebanyakannya sih depo Malang. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kurang lebih selama 7 jam 45 menit perjalanan dari kota Surabaya, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Gambir. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek. Kereta tercepat dari Surabaya ke Jakarta, kereta nomor 1 di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek kali ini. Dari awal sampai akhir, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.